Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Ega Dwi Saparingga. Di podcast kali ini kita akan ngebahas tentang isu new normal. Tapi seperti biasa, saya nggak sendiri. Di sini sudah bertatapan langsung secara online dengan Pak Johan selaku Kepala Kemahasiswaan Sekolah Tinggi Manajemen Logistik Indonesia. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya, Pak ya. Udah 3 bulan kuliah online. Gimana rasanya, Pak, sebagai dosen yang ngajar mahasiswanya? Wah, ini hal baru ya, jadi cukup Hmm. dinamis sih ya. Jadi perlu perlu penyesuaian pasti, tapi Hmm. semoga lebih cepat beradaptasi dan juga cepat selesai pandeminya, Iyalah, semoga biar segera bisa berakhir. kuliah seperti biasa. Iya. Heeh. Ya, Pak. Jadi seperti yang kita omongin waktu lalu, kita bakal ngebahas tentang new normal nih. Kan Oke. pemerintah ini beberapa minggu ini kan sudah gencar-gencarin tentang new normal, ya kan. Jadi Betul. bagi teman-teman yang belum tahu new normal itu apa, jadi new normal itu seperti skenario untuk mempercepat penanganan COVID-19, baik itu dari aspek kesehatan maupun sosial ekonomi. Jadi perlahan-lahan baik itu tempat berkumpul secara ramai seperti tempat ibadah itu sudah mulai dibuka secara langsung. Bahkan hari ini hari Jumat, Pak, ya kan, banyak Betul. masjid-masjid yang sudah kembali buka lagi seperti biasanya. Nah, Ya. kalau dari kampus sendiri nih, Pak, dalam menanggapi kebijakan new normal ini, bagaimana pendapat dari kampus kita? Oke, jadi kalau yang bisa saya jelaskan itu new normal itu kan kalau kata terjemahnya kan adaptasi Hmm. kebiasaan baru. Nah, Hmm. dari kampus itu kan otomatis kita mengikuti apa yang dikeluarkan aturannya oleh pemerintah dan juga Iya, iya. dinas terkait, misal dinas pendidikan ataupun dari Dikti seperti itu. Nah, mengenai new normal sendiri, kalau dari kampus, menurut saya tadi itu kita harus menyesuaikan dengan kebijakan dari pemerintah atau dari dinas terkait. Untuk apa? Pastinya untuk melindungi Ya. kegiatan belajar mengajar agar para mahasiswa bisa nantinya ketika diharapkan segera berakhir wabahnya, itu kita bisa kegiatan belajar mengajar dilaksanakan di kampus seperti normal lagi, tapi dengan tidak mengesampingkan protokol kesehatan. Misalnya apa nih? Misalnya infrastrukturnya dulu yang perlu dibangun. Jadi yang paling Hmm. pertama adalah memperbanyak tempat cuci tangan atau misal memperbanyak hand sanitizer seperti itu di lingkungan kampus. Kemudian yang Hmm. kedua, bagaimana caranya proses kegiatan belajar mengajar tetap berjalan seperti normal dengan memperlakukan social dan physical distancing sesuai aturan pemerintah. Nah, ini pastinya masih butuh proses seperti itu dan proses butuh waktu seperti itu. Ya, ya, Seperti ya, itu. ya. Tapi Pak, kalau misalkan kita mengambil kemungkinan yang terbesar aja nih Pak, kalau misalkan pemerintah itu sudah membolehkan kita belajar secara langsung offline, Ya. apakah pihak kampus nggak was-was dengan mahasiswanya sendiri? Karena kan mengingat bahwa kampus kita kan mahasiswanya kan dari seluruh daerah ya rata-rata, ya Betul. kan? Banyak yang dari luar Jawa. Takutnya menjadi carrier, Pak. Bagaimana dengan tanggapan kampus sendiri? Jadi kita tidak mengesampingkan faktor ini ya, zona ya. Jadi Iya, ada zona zona. merah, zona biru, zona kuning, zona hijau. Dan memang tadi betul kata Ega bahwa mahasiswa STIMLOK tersebar di seluruh daerah dan itu Hmm. memang bervariasi. Ada yang zona hijau, ada yang zona merah, dan zona biru. Kalau was-was itu secara normal pasti pasti di Pasti apa ya, Pak. pasti akan dialami gitu kan. Tapi bagaimana caranya sebagai penyedia fasilitas pendidikan, kegiatan belajar mengajar itu tetap harus berlangsung seperti itu. Makanya bagaimana caranya kewaspasan itu bisa diantisipasi atau dikonversi menjadi tadi yang saya bilang mencegah dengan beberapa
penambahan infrastruktur, misal tempat cuci tangan, hand sanitizer, jaga jarak selama di kelas, atau pengaturan bangku, misal nanti apabila memang diperlukan seperti itu. Jadi was-was itu wajar pasti terjadi, tapi bagaimana kita mengantisipasinya ke depan seperti itu. Dan untuk dari sisi mungkin dari sisi mahasiswa sendiri, mungkin juga bisa lebih lebih waspada. Oh, saya berasal dari wilayah yang zona merah, zona biru, zona kuning, zona hijau. Apa yang saya harus lakukan agar nanti ya amit-amit, kan sekarang banyak yang OTG ya, kalau OTG ya, tanpa gejala. Ya, OTG tanpa gejala seperti itu. Nah, bagaimana agar kemungkinan dampak terburuk itu bisa dihindari atau dikurangi seperti itu? Apakah dengan misal dari mahasiswa ada yang melakukan tes rapid seperti itu. Jadi untuk memberikan keterangan ke dirinya sendiri, oh alhamdulillah saya non reaktif seperti itu. Jadi saya insya Allah aman kalau kembali ke kampus gitu. Dan itu juga berlaku untuk interaksi antar teman-teman sendiri seperti itu. Dan berlaku juga buat dosen dan juga staf seperti itu. Oh, saya dari daerah mana? Saya kemarin habis dari mana? Kemungkinan dampaknya apa seperti itu. Jadi ada kesadaran moral gitu loh seperti itu. Agar kegiatan belajar mengajar bisa tetap berjalan tanpa terpengaruh oleh tadi was-was yang mungkin bisa menghambat seperti itu. Yang menghambat ya Pak. Jadi intinya setiap mahasiswa itu harus ada kesadaran dari diri sendiri, melihat diri mereka apakah ada gejala atau tidak. Kalau misalkan ada gejala, ya mereka harus melakukan rapid test ataupun yang sesuai dengan standar kesehatan yang berlaku ya Pak ya. Betul, atau minimal banget menjaga kesehatan lah. Jadi kan tadi saya bilang ada banyak yang dikatakan OTG, tapi ya antisipasi yang bisa dilakukan ya tidak harus dengan rapid test, tapi juga dengan sering minum vitamin, kemudian hal-hal yang bisa menjaga kesehatan lebih terjamin. Tidur teratur, olahraga teratur, ya seperti itu. Kemudian tidak bepergian ke tempat berkerumun seperti itu. Harus tetap di rumah berarti kalau gitu. Sebaiknya kalau tidak terpaksa. Baik ya, kalau tidak terpaksa. Oke ya, Pak. Betul. Dari new normal di bidang KBM kita sendiri, kalau kita melihat dari sisi transportasinya nih Pak, transportasi di bidang terutama angkutan penumpang. Kalau di PSBB kemarin kan saya sempat dengar kabar, saya kan tinggal di daerah Lampung ya. Sedangkan dari Lampung menuju Palembang PT KAI ditutup. Nih. Apakah dengan adanya new normal ini itu menjadi suatu angin segar untuk pengusaha-pengusaha transportasi agar bisa bangkit lagi dari keterpurukan yang selama 3 bulan kebelakangan ini? Otomatis kan demand mereka kan pasti sangat turun sekali kan Pak, pendapatan yang mereka dapatkan. Itu bagaimana Pak, selaku dosen transportasi? Oke, jadi mengenai efek new normal di transportasi penumpang ya, kita tembak dari dua sisi deh, dari sisi pengguna dan juga dari sisi operatornya. Yang pertama dari pengguna dulu, tadi memang awalnya ada semacam kalau istilah saya kan distorsi kognitif ya, dalam artian ada kebiasaan baru yang sedikit merepotkan. Dalam artian apa? Ketika kita ingin naik bus, naik pesawat, kemudian naik kereta, itu memang sudah dibuka kesempatannya sekarang, tapi tetap harus dengan syarat-syarat yang berlaku. Dengan protokol kesehatan. Ya, protokol kesehatan. Jadi rapid test, kemudian ada juga syarat bebas dari segala ya misi minimal kayak surat dokter lah. Jadi bebas dari segala bentuk gejala penyakit gitu. Apakah itu flu, demam, kemudian sesak napas seperti itu. Nah, kemudian ketika kita sinkronkan dengan new normal di sektor penyedia jasa transportasi penumpang, kebutuhan penumpang tadi harus diakomodasi. Dengan apa? Dengan, kalau yang saya baca di artikel berita beberapa hari terakhir adalah dengan menyesuaikan berapa demand-nya
dan juga bagaimana tetap menegakkan protokol kesehatan. Jadi Iya. masyarakat ingin melakukan pergerakan secara normal, tapi juga harus diakomodasi oleh pengusaha jasa. Bagaimana caranya pergerakan yang normal itu tetap memperhatikan protokol kesehatan. Nah, yang sekarang saya baru pahami adalah, oh ternyata protokol kesehatan itu, kalau yang saya lihat ya, itu bisa dilihat dari dua sisi mata uang. Yang pertama, ada plus minusnya. Kelebihannya adalah satu, kegiatan ekonomi bisa kembali berdenyut. Yang pertama itu. Tapi yang kedua adalah konsekuensinya adalah dengan protokol kesehatan otomatis harus lebih jaga jarak. Konsekuensinya okupansi transportasi itu dikurangin. Yang saya dengar di Jakarta kalau nggak salah ya itu sempat dibatasi hanya 50% dari Hanya 50% kapasitas dari total ya. kapasitas bis. Betul. Jadi intinya jaga jarak lah. Satu orang duduk sebelahnya harus kosong baru boleh Ya. diisi depannya atau belakangnya seperti itu. Namun hal itu seperti bersifat dinamis. Ada isu yang masih memang harus dikonfirmasi. Ada perubahan. Jadi yang awalnya hanya 50%, kemudian bisa dinaikkan jadi 70%. Jadi Iya masyarakat kemarin ya. bisa jadi masyarakat Beritanya. bisa tetap melakukan perjalanan. Kemudian dari sisi pengusaha jasa transportasi juga bisa tetap mendapatkan keuntungan walaupun bisa jadi tidak sebesar dalam kondisi normal. Katakanlah seperti ini, kalau misal kondisi normal harga tiket pesawat itu misal ya ini hanya hitungan kasarnya ya, Iya ya. 300.000. Nah, 300.000 itu ketika kondisi new normal seperti ini bisa jadi dikali jadi 2, yaitu 600. Karena apa? Untuk mengisi kekosongan kursi yang seharusnya bisa dipenuhi di kondisi normal sebelum wabah seperti itu. Ya ini memang masih proses menuju penyesuaian sih ya. Gitu. Jadi Penyesuaian ya. baik penumpang maupun pengusaha jasa tetap harus mengutamakan protokol kesehatan walaupun memang ada kebutuhan pergerakan. Pro kontra pasti ada di awalnya seperti itu. Pasti ada. Jadi harus menyesuaikan sesuai dengan protokol kesehatan. Betul. Oke Pak Johan, tadi pertanyaan terakhir yang tadi, karena kita sudah waktunya juga hanya sebentar, hanya 15 menit, takutnya nanti teman-teman yang nonton malah jadi bosen kalau kelamaan. Saya sangat berterima kasih banget sama Pak Johan udah mau bersedia meluangkan waktu untuk di podcast kali ini. Semoga kita bisa buat podcast bareng lagi, tapi secara langsung, Pak. Boleh, kita harap semoga kondisi lebih normal ya nanti segera ya. Amin Pak. Dan untuk teman-teman yang di rumah, semoga tetap jaga kesehatan, jaga daya tahan tubuh. Semoga nanti kita bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Oke Pak. Terima kasih. Mohon maaf kalau selama saya bertanya ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya mohon ampun. Ya Pak ya. Mungkin itu saja bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.